Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih setiap kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Untuk kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami mau persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami kepada Engkau. Itulah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Anak-anak juga dipersilakan berdiri. Kita menyadari ya Bapak Ibu bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Jangan kita larut di dalam mungkin ada masalah kita atau apapun itu, sakit penyakit atau apapun itu yang kita alami, tapi kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Allah begitu mengasihi kita dan biarlah kita mau terus tinggal di dalam Allah ya, amin ya. Oke.
kita mau terus bergairah di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Yes Tuhan, mari kita semakin bergairah dalam panggilannya. Bahkan ketetapan-ketetapannya bagi kita untuk kita hidup di dalamnya. Haleluya. Yes Tuhan, kami mau terus bergairah dengan Engkau Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita semua, mari kita semua, ayo semangat. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteling, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah siapa? Dialah Raja. Yeay. Haleluya Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Untuk itu kami tidak mau tinggal diam Tuhan, mau terus ada dalam panggilan-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteling, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteling, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan, dan Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau terus bentuk kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam panggilan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan untuk menjadi
menjadi bejana yang indah Tuhan. Dan ini hati kami Tuhan. Oh, ini hati kami. Kami mau dipulihkan. Kami mau dipulihkan. Lebih lagi Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Ini pikiran kami. Kami bawa hanya bagimu. Bentuklah kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Pakailah kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah umat pilihan-Mu yang Engkau tetapkan untuk kami berbuat. Untuk itu pakailah hidup kami. Bentuk terus hidup kami Tuhan. Murnikan hati kami. Oh, haleluya Tuhan. Yes Tuhan, mari kita katakan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin Tuhan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas dari semua yang jahat.
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. harapanku terus melakukan itu Tuhan. hanya Kami di mengasihi dalam-Mu. Ku Biarlah kami kan mau terus menjadi orang-orang yang bersamamu setiap panggilan kami Tuhan. Tuhan. Karena kami Jadikan sedang melakukan bagian kami Tuhan. berjalan Mengasihi Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. untuk Bentuklah kami Tuhan. memuliakan-Mu, Bentuklah kami Tuhan. mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bersamamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku berjalanmu untuk kemuliaan-Mu. Amin Tuhan, ini rinduan kami, doa kami Tuhan. Di mana hidup kami dibentuk Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, menjadi bejana, menjadi perabot rumah yang akan Kau pakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Karena itu ajar kami untuk kami menjadi orang taat di hadapan Kau Tuhan, berlaku setia di hadapan Kau Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Di mana firman-Mu menjadi sandaran hidup kami, firman-Mu menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, untuk kesetiaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan keluar sebagai pemenang
dunia tahu bahwa tidak ada Allah lain yang layak disembah, yang layak ditinggikan selain daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Syukur untuk pagi ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh menaungi kami, memimpin kami, menguasai setiap kami. Kami tenang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan kami mau disegarkan, kami dipuaskan Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, jiwa kami, roh kami bagi Engkau. Engkau berkata-kata, kami siap untuk mendengar perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Hikmat Allah, kemampuan daripada lampin hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, karena hikmat-Mu yang mengalir, yang turun dalam diri hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Di minggu pertama di bulan Juli ini kita bisa sama-sama kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya, kita sama-sama untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi untuk saudara kita yang di Zoom. Ya, damai sejahtera Tuhan menyertai saudara, dan saya percaya kita semua terus dibangkitkan, kita digairahkan untuk setia ikut Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya beri judul Tuhan pasti sediakan jalan keluar, dari 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, ini cukup familiar ya. Saudara-saudara yang sudah ikut kelas SMKS juga pasti hafal ayat hafalan ini ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi temanya adalah Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Ya, saya percaya bahwa semua orang, ya, tanpa terkecuali, ya, pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Pernah mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya, pernah mengalami beban berat dalam hidupnya, ya. Semua orang tanpa terkecuali, ya. Dan kita sebagai orang percaya pun pasti mengalami yang namanya pernah mengalami persoalan, pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami beban berat, betul? Ya, ya. Pergumulannya berbeda-beda. Ada yang pergumulannya karena masalah pekerjaan, yang bekerja, ya, gaji nggak naik-naik, ya. Belum lagi masalah-masalah yang lain bagi yang berbisnis, mungkin persoalannya masalah keuangan, ya. Sekarang kondisinya lagi susah, lagi wah bisnis lagi nggak bagus, nggak sehat, ya. Mungkin bagi yang berkeluarga, masalahnya juga lain lagi, gitu ya. Menghadapi masalah anak, belum lagi menghadapi mungkin pasangan yang mungkin nggak cocok atau gimana, atau ya banyak hal terjadi bisa dialami oleh semua orang. Artinya bahwa semua orang itu pasti mengalami yang namanya pencobaan, ya, pernah mengalami yang namanya pergumulan, beban berat dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa kita, orang yang dalam Tuhan,
diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara dalam persoalan, Tuhan memperlakukan saudara berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Garis bawahi, pencobaan biasa. Ya, artinya apa pencobaan biasa? Yang tadi itu semua orang itu mengalami pencobaan. Semua orang mengalami yang namanya pergumulan. Artinya sesuatu yang biasa terjadi dalam dinamika kehidupan manusia. Karena memang tidak ada orang dalam perjalanan hidupnya tidak mengalami masalah, nggak ada. Ya. Mau dia tinggal di dalam goa seorang diri pun pasti dia mengalami persoalan. Ya. Pernah lihat saudara orang di film, orang tinggal di goa seorang diri? Mengalami persoalan nggak dia? Mengalami persoalan. Artinya bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengalami persoalan. Makanya di Alkitab katakan bahwa pencobaan-pencobaan biasa karena semua orang mengalaminya itu. Tapi seringkali kadang-kadang ya, kita menganggap pencobaan itu sesuatu yang maha segala-galanya. Berat banget. Ya. Wah, mengerikan sekali. Wah. Gitu. Tapi hari ini kita mau lihat firman Tuhan katakan bahwa pencobaan itu adalah hal yang biasa. Katakan dulu kanan kirinya. Ya, pencobaan itu adalah hal yang biasa. Ya, jadi jangan sambil tegang ya, biasa gitu ya. Biasa, memang biasa. Ya, nggak perlu tegang ya. Memang pencobaan itu adalah sesuatu yang biasa. Ya. Yang kedua, mengapa Alkitab katakan bahwa pencobaan itu hal yang biasa? Ya. Yang kedua adalah karena saya percaya bahwa Tuhan ya, biasa menggunakan pencobaan. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi untuk melatih kita. Amin. Jadi kenapa dikatakan pencobaan itu sesuatu yang biasa? Karena Tuhan biasa menggunakan itu untuk melatih anak-anaknya. Untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ketika saudara diizinkan Tuhan mengalami pergumulan berat, ya, artinya Tuhan sedang mendidik kita. Dan itu biasa Tuhan lakukan, makanya kalau saudara membaca Alkitab, ya, di mana tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, ya, seperti Yusuf. Sebelum Yusuf diangkat menjadi tangan kanannya Firaun, perhatikan bagaimana Tuhan mendidik. Tuhan ya mendidik Yusuf sedemikian rupa. Di mana di awalnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tidak disukai, ya. Oh, selalu dipersekusi, ya. Dilecehkan, wah, karena iri gitu ya. Sampai akhirnya ada rencana untuk dibunuh karena saking bencinya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menolong Yusuf. Ketika ada saudara yang ingin berusaha membunuh, melenyapkan nyawanya. Tapi ada saudara yang lain yang berpikir jangan kita bunuh. Ya. Lebih baik kita cemplungkan saja dia ke dasar sumur. Ya. Maksudnya dicemplungkan itu supaya nanti kalau kakak-kakaknya yang berjalan membunuh itu pergi, dia akan tolong. Ya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ya. Tuhan kirim seorang dari Mesir, ya. Dijual. Dan kita lihat seterusnya bagaimana akhirnya Tuhan membawa Yusuf untuk akhirnya menjadi tangan kanan Firaun, menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Israel dari kepunahan. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang begitu luar biasa. Kalau tidak ada Yusuf, mungkin punah bangsa Israel. Karena kelaparan yang begitu luar biasa, 7 tahun.
Setahun aja masa kering kita mungkin sudah bagaimana. Ini 7 tahun. Dan kalau tidak ada Yusuf memerintah di Mesir, mungkin punah bangsa Israel karena kelaparan. Bisa mati kelaparan. Jadi saudara kasih Tuhan bahwa Tuhan biasa menggunakan, mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita untuk mendidik kita, untuk melatih kita. Seperti lagu katakan bahwa Tuhan sedang ingin menjadikan kita menjadi bejana. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi perabot yang mulia. Perabot yang mulia terbuat dari apa? Dari emas. Jadi saudara, kalau saudara ingin hidup saudara dipergunakan Allah, dipakai Allah untuk sesuatu yang mulia, maka ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, saudara, ketika Tuhan izinkan saudara mengalami situasi yang berat, pergumulan yang berat, ya, artinya Tuhan sedang mempersiapkan saudara, ya, untuk menjadi bejana, ya, yang akan dipakai untuk maksud yang mulia. Ada amin? Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang biasa. Ya memang berat ya, memang ketika sedang di dalam situasi itu berat. Ya, tapi memang kalau saya mengalaminya itu ya beratnya itu memang di awal. Artinya bahwa memang tubuh, jiwa kita itu menyesuaikan dulu, belajar menyesuaikan keadaan. Ya saya bercerita ini kan saya ngalami ya. Dan saya menyampaikan khotbah ini bukan juga karena saya sedang membawa saudara untuk dalam apa yang saya alami, enggak. Tapi saya percaya bahwa memang Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang mau mendidik kita untuk kita menjadi bejana-bejana yang dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Jadi ketika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi, ya memang di awal itu kita mengalami yang namanya berat. Saya jujur saya mengalami sesuatu yang berat itu ketika saya mendengar ada nanti saya akan kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dari banyaknya pergumulan, banyaknya persoalan yang sedang saya hadapi. Enggak cuma satu, banyak banget beruntut gitu ya. Bahkan tetangga kami pun, tetangga kami bilang, kasihannya ya katanya, beruntut rumahnya longsor, ada insiden, terus ada lagi persoalan yang lain gitu. Ya. Kalau dipikir-pikir, waduh, ya juga ya, kenapa kok saya ngalami begini gitu ya. Tapi saya percaya bahwa itu adalah hal yang biasa. Tuhan menggunakan itu untuk melatih saya. Tuhan menggunakan untuk mendidik saya. Karena Tuhan mau saya menjadi bejana, ya, yang dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ada amin? Saya percaya Tuhan juga memperlakukan saudara sama. Jadi saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan sebuah persoalan, pergumulan, ingat firman Tuhan ini. Itu adalah hal yang biasa. Semua orang mengalami, ya. Jadi jangan merasa saudara seorang diri ketika kenapa saya aja mengalami masalah, dia enggak, tetangga saya enggak. Kenapa saya aja mengalami masalah? Ya, kenapa keluarga saya aja mengalami masalah, keluarga itu enggak? Seolah-olah ketika kita mengalami pergumulan sepertinya hanya saya, hanya aku. Dan kita mulai protes kepada Tuhan, Tuhan enggak adil. Tuhan enggak adil dengan kami. Tuhan enggak adil. Kenapa sampai hari ini kami begini-begini saja? Kurang apa saya Tuhan? Saya berdoa iya, baca Alkitab iya, ke gereja iya. Kita mulai menyalahkan Tuhan, aduh enggak adil Tuhan ini. Padahal Alkitab jelas katakan bahwa pencobaan adalah hal yang biasa. Bukan sesuatu yang rumit. Tapi karena kita nervous duluan dengan masalah, sehingga kita menganggap itu sesuatu yang rumit. Menjadi suatu sepertinya, ini mengerikan banget.
Jadi hari sepakat setuju ya bahwa pencobaan atau pergumulan yang sedang kita hadapi adalah hal yang biasa. Amin. Hal yang biasa. Nah, yang kedua mari kita lihat di situ. Kita baca lagi di 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita perhatikan, ya dikatakan bahwa sebab Allah apa? Setia. Amin. Jadi pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami pencobaan, ya, Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, dikatakan situ bahwa Allah kita, Allah yang setia. Berarti kalau Allah setia, Allah kemana waktu saudara dicobai? Allah kemana ketika saudara mengalami pergumulan? Allah di mana? Di surga atau di mana? Di mana? Allah di surga. Oh, ngelihat dari bawah. Pak Budi lagi ngalahin persoalan. Lihat, wah. Semangat gitu. Ya. Dikatakan sini bahwa Allah setia, dikatakan ya. Dikatakan apa? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11. Ya, bisa bantu tayangkan? Ulangan 32 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Oke. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya, dikatakan laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Ya, di sini Alkitab menggambarkan Allah itu seperti burung Raja Wali yang sedang melatih anaknya untuk terbang. Saya punya gambarnya, coba bisa lihatkan dulu gambar burung Raja Wali. Ya, mudah-mudahan bisa ditampilkan. Ya, gambar burung Raja Wali. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan ini adalah Raja Wali dan itu anaknya masih kecil. Ya. Ketika burung ini, ya, Raja Wali ini, ya, dikatakan bahwa dia dikatakan ia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ketika induk Raja Wali ini menggoncang bangkitkan isi sarangnya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran dari anak burung itu? Kira-kira apa? Coba kita menerka-nerka dulu gitu ya. Kita coba pikiran burung seperti apa gitu. Ya kan? Bingung katanya, ini kenapa nih? Mamaku ini kenapa ini? Enggak ada angin, enggak ada badai, tiba-tiba kenapa aku diperlakukan begini? Mungkin dia bingung, waduh, ada apa ini? Kerasukan apa ini gitu ya mungkin ya. Ya. Tiba-tiba kok wah ngamuk-ngamuk enggak jelas, salahku apa? Mungkin pada waktu kita sedang mengalami pencobaan kita nggak ngerti maksud Tuhan apa, tujuan Tuhan apa, kenapa saya mengalami ini, kenapa saya mengalami persoalan ini, kenapa saya harus menjalani ini. Sama seperti induk burung itu, seperti anak burung ini. Mungkin dia nggak ngerti apa yang dilakukan oleh induknya itu.
Kenapa dia harus goncangkan? Kenapa membuat dia takut? Ya. Bahkan mungkin dikatakan bahwa dia mengeluarkan anak burung ini dari sarangnya. Dicengkram, dikeluarkan, dan dilepaskan. Seperti waduh, Tuhan kenapa begini? Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu setia. Ya. Tuhan gak kemana-mana. Di dalam Ulangan 32:11 ini katakan bahwa ia apa di mana dia? Melayang-layang di atas anak-anaknya. Jadi Tuhan gak kemana-mana. Tuhan setia bersama-sama kita. Tuhan ada bersama-sama saudara. Ya, bagi pasangan suami istri yang mungkin masih mengalami konflik-konflik dalam rumah tangganya, Tuhan ada dalam rumah tangga saudara. Amin. Tuhan kita setia, ya. Bukan berarti Tuhan nggak peduli dengan saudara. Ya. Mungkin kita berpikir kok nggak selesai-selesai ya, kok masih konflik terus ya. Saya dengan pasangan saya kenapa ya, kok masih konflik terus? Kok nggak selesai-selesai? Apa Tuhan nggak sayang sama saya? Apa Tuhan nggak peduli dengan saya? Tapi yang saya percaya bahwa ketika Tuhan izinkan saudara masih mengalami itu, Tuhan sedang melatih saudara. Tuhan sedang membentuk saudara. Saudara menjadi bejana, saudara menjadi orang yang dipersiapkan Tuhan untuk maksud pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ada amin? Jadi Allah kita setia, dia tahu. Ya. Dan ini yang kita harus percaya bahwa ketika kita dalam menghadapi masalah, ya, Tuhan tahu kekuatan kita. Amin. Artinya bahwa ketika Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan, Tuhan tahu kekuatanmu, ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan kita itu mentor yang paling top, luar biasa. Amin. Enggak mungkin Tuhan, ya, kekuatan kita mungkin hanya 60%, diberikan beban 80%, enggak mungkin. Karena kita bisa cedera. Kita bisa KO. Kita bisa enggak berdaya. Tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Ketika dia izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita, dia katakan dia setia. Dan dia tahu apa yang diizinkan itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita. Masih ingat dengan Ayub? Cerita tentang Ayub, bagaimana ya Tuhan mengizinkan akhirnya Ayub mengalami kehilangan. Pertama kehilangan apa? Harta bendanya. Habis harta bendanya. Dari kerbau, unta, kambing semuanya habis. Ya. Enggak berhenti di situ. Setelah habis harta bendanya, anak-anaknya juga dihabiskan. Brak, habis. Enggak ada tersisa satupun. Enggak selesai sampai di situ. Iblis rupanya enggak puas. Ya. Coba kalau dilukain, kalau disentuh kulitnya, pasti dia akan menyumpahi engkau. Tuhan bilang, aku serahkan daging dan kulitnya ke dalam kuasamu, asal sayangkannya nyawanya. Akhirnya Tuhan izinkan untuk iblis, ya, menyentuh kulit dan dagingnya Ayub. Tapi kita lihat bagaimana Ayub bertahan. Ayub tahu bahwa itu sesuatu yang Tuhan sedang membentuk hidupnya, dan di akhir cerita kita bisa lihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Lebih ya? Berapa kali lipat? Berlipat-lipat lah ya. Ya kan? Bahkan dikatakan Tuhan menggantikan anak-anaknya. Ya, dikatakan gak ada anak-anak yang kecantikannya melebihi anak-anak Ayub pada masa itu.
Nggak cuman itu, Tuhan memulihkan kekayaan Ayub. Nggak cuman kekayaannya, Tuhan memberikan budak-budak yang banyak kepada Ayub. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, bahwa Tuhan itu setia kepada kita. Tuhan tidak kemana-mana. Ya seperti Raja Wali yang naik, yang melayang-layang di atas kepala anak-anaknya, jagain. Ya, Tuhan nggak akan biarkan kita sampai prak jatuh, terluka. Enggak. Dan itu yang saya alami gitu ya. Jadi ya satu ketika ya ini saya ngalami masalah ini, mengalami pencobaan ya, Tuhan izinkan pencobaan terjadi, masalahnya tuh nyambung menyambung gitu ya. Ada part 1, part 2, part 3 gitu ya. Tapi satu ketika di part 3 saya bilang sama Tuhan, jeda dulu ya, saya bilang. Jeda dulu, saya bilang. Jangan diterusin dulu lah gitu. Jadi saya jujur saya bilang waktu saya mau ambil Tuhan, jangan dilanjutin dulu lah, jeda dulu, selesaikan dulu ini gitu. Jadi saudara, ya mungkin sebagian udah tahu masalah yang kami alami, rumah longsor depan belakang, jadi dihantam kami longsor, di belakang longsor, depan longsor gitu ya. Ya belum selesai, ya belum selesai. Tapi saya percaya bahwa Tuhan baik bagi kami. Ya buktinya kami selamat. Ya ada batu besar yang saya pernah ceritakan, ada batu besar yang menggelundung di belakang. Ya itu kalau menghantam rumah kami ya roboh, ambruk lah mungkin, hancur lah. Gitu. Tapi itu nggak terjadi. Ya belum lagi longsor depan. Ya biaya habis. Gitu. Nggak bisa apa-apa. Dan nggak lama setelah itu mengalami yang namanya insiden kecelakaan, mobil saya kecelakaan di bawah orang. Ya, dan cukup mengerikan ya, karena saya sempat mengalami yang namanya shock banget gitu ya. Ya lemes gitu. Satu hari itu saya nggak tahu, saya nggak ngerti, satu hari saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya cuma berdoa, saya cuma menyembah Tuhan. Ya, tapi justru di situ ketika saya mulai menyembah Tuhan, ya Tuhan bicara. Tuhan menyatakan sesuatu kepada saya, Tuhan seperti mengarahkan apa yang harus saya lakukan, ya, apa yang harus saya buat. Tuhan mulai mengarahkan, lakukan ini. Ya, ketika saya mulai berdoa, Tuhan ingatkan untuk saya bertindak melakukan sesuatu. Oke, saya turutin, saya lakukan sesuatu, dan mulai dari situ Tuhan mulai bukakan. Jadi dan ya satu ketika saya sedang mengurus ya anak saya, puji Tuhan, anak kami yang nomor 2 diterima di Unmul di Universitas Mula Warman di Fakultas Ekonomi, dan itu memerlukan ya baru ini pertama kali juga saya ngurus itu foto rumah, terus slip gaji, rekening air, pokoknya saya urus. Dan satu ketika saya harus mendatangi Pak RT gitu ya. Ya, jadi Pak RT tahu juga kasusnya ini gitu. Jadi Pak RT nanya, gimana Mas? Saya bilang, ya begitulah Pak, ya risiko pekerjaan, saya bilang. Ya saya harus jalani semua, saya percaya ada pertolongan Tuhan lah gitu. Terus dia tanya, gimana respon istri dengan keadaan? Kaget saya, loh kenapa ditanya respon istri gitu? Kenapa? Ya saya bilang, ya kami baik-baik aja Pak. Saya bilang, istri saya juga nggak, ya saya lihat nggak kenapa-kenapa Pak. Saya bilang ya kami hadapi aja lah situasi ini gitu. Kami percaya Tuhan mampu lah, kami mampu melewati ini semua gitu. Ya, jadi terus nggak lama gitu ya, nggak lama mungkin beberapa minggu kemudian ngalami lagi gitu. Satu pagi-pagi ini belum selesai masalah yang kedua, datang lagi part 3, masalah yang ketiga. Jadi pagi-pagi ya saya biasa bawa tamu dan bisa ke Balikpapan, ke Bontang, apa segala macam. Jadi pagi itu saya diminta untuk bawa tamu tuh ke Balikpapan. Bisa teduh, doa gitu ya. Saya minta dibuatkan teh sama istri, ya sambil saya buka WA, dan customer nih ngubungin saya terus gitu ya, Akhirnya saya bilang sama istri, saya berangkat ya, saya bilang. Ya, hati-hati di jalan. Pas saya lagi persiapkan mobil, lagi mau atret mundur, tahu rumah saya ya, seperti apa, mundur.
Itu WA lagi dia gitu, mungkin mau minta cepat gitu ya, WA lagi, saya balas. Nah, pas saya WA itu terjadi jeda dan nggak tahu kenapa, itu saya temundur, mobil itu temundur gitu ya, temundur, waduh, ya sedikit, kenapa kok bisa seperti ini gitu, kayak orang yang baru bisa belajar naik mobil aja gitu. Rasanya saya udah lama saya bawa mobilnya, tapi kenapa kok bisa terjadi yang seperti ini gitu kan? Ya, saya lihat di situ istri saya juga, saya lihat dia agak shock juga gitu kan. Ya, kenapa ya masalah tuh kayak berturut-turut nggak berhenti gitu ya. Jadi saya ngadapin pagi itu saya menghadapi dua persoalan. Pertama, ya persoalan mobil, waduh, ya mana ini kan, gitu kan. Kedua, persoalan dengan customer saya, harus dijemput gitu. Wah, saya bilang kayak apa ini? Tapi ya kembali lagi bahwa saya belajar tenang di situ, saya belajar, ya saya percaya bahwa ada pertolongan Tuhan lah, ada jalan Tuhan lah, gitu ya. Jadi ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa. Ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidup kita, ya, yang Alkitab katakan tadi luar biasa. Kita lihat lagi ya, 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, ya. Dikatakan, ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bagian C-nya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, pada waktu pagi itu, ya, waduh bagaimana ini? Waktunya mepet, tamu juga itu ditunggu juga di balik papan. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa, ya. Semuanya Tuhan atur, ya. Memang Tuhan izinkan saya ngalami persoalan pagi itu. Tapi Tuhan menolong saya membereskan masalah itu. Yang pertama adalah, ya, saya punya driver, saya telepon driver saya itu, ya puji Tuhan driver itu langsung sigap gitu ya. Driver itu langsung datang ke rumah saya menghandle pekerjaan saya. Jadi yang berangkat. Ya, walaupun ya saya sempat diomelin juga dengan ini gimana sih, waduh, pokoknya biasalah, ya kalau udah agak terlambat tuh pasti diomelin. Ya, saya puji Tuhan semua bisa teratasi. Yang kedua, ya masalah dengan mobil yang terprosok ini gitu. Wah, ini kayak apa ya saya bilang. Tetangga saya juga udah sibuk juga. Wah, gimana Mas? Katanya gini ya, cuma berdua. Saya bilang gini, berdua mana bisa ini kan gitu. Nah, saya punya dua tetangga ya, samping sebelah kiri ya, kiri dan kirinya lagi. Nah, kiri yang paling ujung itu pindah ke Tanah Merah. Nah, akhirnya saya coba, tapi ada mobilnya. Saya bilang, saya bangun dia, namanya Doni, Don, saya bilang, wah nggak nyaut ya kayaknya tidur. Tapi ada keluar, ada apa Om? Bisa bantulah, akhirnya bantu dan singkat cerita akhirnya bereslah mobil itu. Dan saudara, apa yang luar biasanya adalah tetangga saya ini harusnya hari kemarin tuh udah berangkat. Gitu. Tapi kenapa ya bosnya itu menyuruh dia untuk menunda tidak berangkat dulu ke hari kemarinnya. Dan hari saya ngalami kejadian itu baru dia berangkat ke Tanjung Selor. Nah, jadi saudara Tuhan, saya lihat begitu ajaib Tuhan. Memang Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi, tapi Tuhan memberikan apa? Jalan keluar. Saya lihat, kayaknya memang Tuhan yang atur semuanya. Ya, artinya kalau secara logika, ngapain dia harusnya berangkat kemarin? Kenapa juga Tuhan dia mengalami penundaan hari ini dia harus berangkatnya? Jadi dia bilang, Don kamu nih, saya bilang sama dia, Don kamu memang dipersiapkan Tuhan untuk nolong saya bilang. Kamu memang dipersiapkan Tuhan untuk nolong saya bilang. Ya puji Tuhan mobil juga nggak apa-apa, itu luar biasanya. Mobil nggak apa-apa. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Artinya bahwa ketika saudara dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah beban berat, ada Tuhan yang setia, amin. Dan yang kedua adalah Tuhan menyediakan apa? Jalan keluar. Katakan kanan kiri, Tuhan menyediakan apa? Jalan keluar. Jadi serumit apapun masalah saudara, seberat apapun persoalan saudara, ada Tuhan yang setia. Amin.
Saya punya satu gambar lagi, silakan. Tolong untung. Satu gambar lagi yang Raja Wali terbang. Ya. Jadi waktu mungkin tadi sarang, anak burung ini bisa berpikir, waduh kenapa ini gitu ya. Tapi ketika dia mulai bisa terbang, mulai akhirnya berpikir, oh ini toh maksud Tuhan, maksud induk saya, kenapa dia menggoncang-goncangkan saya, kenapa dia menjatuh-jatuhkan saya, oh supaya saya bisa terbang. Akhirnya dia mulai ngerti, oh rupanya ini toh maksud Tuhan. Dia sedang melatih saya supaya saya kuat. Supaya saya bisa melewati badai. Supaya bisa mengatasi persoalan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu tujuan Tuhan, mengizinkan persoalan-persoalan berat mungkin terjadi dalam hidup kita. Karena dia sedang mempersiapkan kita untuk maksud yang mulia, untuk tujuan yang mulia. Jadi jangan kau tawar hati, jangan kau gelisah. Ketika sampai hari ini mungkin kau masih dalam pergumulan dalam hidupmu, jangan gelisah. Karena Tuhan Allah, Tuhan yang setia. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah mentor yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Beban yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu porsi kekuatan kita. Karena itu jangan pernah kau takut. Jangan pernah kau khawatir. Engkau mampu menyelesaikannya, amin. Engkau akan mampu mengatasinya. Mungkin saudara dalam pergumulan bisa sakit penyakit dalam hidupmu. Penyakit yang mungkin gak kunjung sembuh-sembuh. Ya. Jadi saudara, kita juga harus berpikir bahwa kadang-kadang ketika kita dalam sebuah pergumulan, kita selalu berpikir, kita mikir salah saya apa ya? Gitu ya. Pernah gak saudara berpikir gitu? Ketika kita mungkin dalam persoalan rumit, dalam sebuah pergumulan, kadang kita berpikir, oh ini aku apa ya, kok salah saya apa ya? Saya juga kadang berpikir, kemarin tuh mikir, waduh salah saya apa ya? Gitu. Sempat berpikir juga, jangan-jangan ada salah dalam diri saya. Tapi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sedang, lebih tepatnya lah Tuhan sedang melatih kita. Tidak selalu ketika engkau mengalami kesukaran, ketika engkau mengalami pergumulan, itu karena engkau salah. Itu karena ada dosa dalam hidup engkau. Tapi Tuhan sedang melatih engkau. Tuhan sedang mendidik engkau menjadi bejana untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia baginya. Ada amin? Siap dipakai Tuhan? Siap menjadi emas yang murni? Maka bertahanlah. Ya. Yang terakhir, sebelumnya, ya. Bawahnya lagi, sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, ya. Sebelumnya, ya. Enggak. Ke atas. Terus. Ya. Yang ketiga, Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Ini yang harus kita percaya. Bahwa dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan apa? Jalan keluar. Sama seperti apa yang kesaksian saya tadi. Tuhan izinkan persoalan terjadi. Dan ini kasus yang kedua ya. Kasus yang kedua ya, saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saya tidak berbuat apa-apa saya tidak melakukan apapun. Saya pikir saya akan dipanggil oleh kepolisian. Saya sudah berpikir, wah ini kayaknya saya harus disibukkan ini dengan masalahnya. Tapi luar biasa bagaimana saya tidak artinya ya saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya bisa tidur tenang, saya bisa tidur nyenyak, ya. Dan memang ya saya datang ke kepolisian cuma mengambil surat aja, itu aja. Yang puji Tuhan, ya Tuhan menolong atas
apa yang kami alami, ya persoalan insiden itu, ya saya anggap selesai. Semua kan udah selesai, Tuhan menolong, Tuhan tanpa, ya kalau dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan yang berperang bagi kita, itu saya alami. Tuhan berperang bagi saya. Jadi saudara, jangan kau nyerah ketika engkau dalam sebuah pergumulan. Ya. Amin. Jangan kau nyerah. Karena Tuhan pasti sediakan jalan keluar bagi kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Engkau harus bisa mendengar Tuhan berbicara ketika engkau dalam persoalan. Engkau harus dengar arahan Tuhan. Sama ketika saya mulai ketika dalam persoalan yang ketika mobil saya insiden itu. Saya kalut, saya bingung, saya down. Tapi pada saat itu saya datang kepada Tuhan, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan, saya datang kepada Tuhan. Saya teriak sama Tuhan, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya nggak ngerti dalam kondisi ini, saya nggak punya pengalaman. Saya menyerahkan kepada Engkau Tuhan, saya berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya mulai berbicara, Tuhan mulai mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu. Dan saya percaya bahwa ketika saudara mulai membangun hubungan dengan Tuhan, ketika saudara dalam persoalan, saudara tidak akan lari ke Facebook, tidak akan lari ke status WA, tidak akan lari ke status IG dan sebagainya. Ya, ya. Kita nggak akan lagi seperti itu. Ya, punya persoalan kita, wah, sepertinya kita menjadi orang yang teraniaya. Ya. Kita menjadi orang yang paling tertekan di dunia ini. Tapi saya percaya, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita hanya akan berbicara kepada Tuhan. Amin. Kita hanya akan menyampaikan persoalan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan kita Allah yang setia. Ya seperti Raja Wali yang melayang-layang di atas kepala anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan kita seperti itu, amin. Yesus kita seperti itu, amin. Dan saya percaya bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Oke, saya undang kita bagi berdiri, nanti kita akan menikmati perjamuan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Ingatlah Tuhan adalah Tuhan kita yang setia. Ketika mungkin kita engkau yang berumah tangga, Tuhan masih izinkan sesuatu terjadi dalam rumah tanggamu. Percaya bahwa Allah adalah yang setia terhadap rumah tanggamu. Yang perlu kau lakukan adalah kau percaya bahwa Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan Allah yang setia. Yang kedua yang perlu kau lakukan adalah kau datang kepada Tuhan. Bawa segala persoalanmu kepada Tuhan. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Allah yang akan menolong engkau dan pasti memberikan jalan keluar bagi engkau. Sehebat apapun, seberat apapun masalah yang sedang kau hadapi, serumit apapun persoalan yang sedang kau hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetaplah berdiri.
Katakan bahwa aku mampu mengatasi persoalan dalam hidupku. Bahkan alam baka sekalipun akan aku lintasi oleh karena Tuhan besertaku. Kekelaman sekalipun akan aku lewati karena Tuhan bersamaku. Percayalah bahwa Tuhan sedang mendidik engkau, Tuhan sedang melatih engkau. Tuhan sedang mengajarkan, mengarahkan engkau. Tuhan sedang menyiapkan engkau menjadi perabot yang akan dipakai untuk maksud yang mulia. Karena itu persiapkan dirimu, latih dirimu untuk membangun hubungan yang dengan Tuhan. Latih kepekaanmu dengan Tuhan. Latihlah supaya engkau mendapat arahan Tuhan ketika engkau dalam perkara-perkara yang sulit, ketika engkau dalam beban yang berat, sehingga engkau mampu mengatasinya. Haleluya Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Sorak-sorai bagi Raja kita, Allah kita, Allah yang setia memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menikmati perjamuan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami Tuhan. Persiapkan kami. Kami mau mengingat ini Tuhan. Menikmati ini. Buat kami mengalaminya Tuhan ketika kami mengambil roti dan anggur perjamuan dan kami menikmati. Buat kami mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami diizinkan dalam penderitaan, roh kami, hati kami bisa berkata bahwa terima kasih Tuhan, oh izinkan kami mengalami penderitaan seperti Engkau, mengalami pergumulan seperti Engkau.
Kami mau terus mengingat ini dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mengorbankan dirinya bagi kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang mengubah hidup kami, menjadikan kami pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persiapkan kami semua Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini Tuhan. Kami merindukan sesuatu terjadi Tuhan dalam hidup kami. Segala beban kami runtuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dalam tubuh kami dilenyapkan dalam nama Yesus. Persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi, kami mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami semua untuk menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya undang yang bertugas bisa maju ke depan. Kita nyanyikan basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta.
sebelum kita menikmati roti dan anggur jamuan, baiklah kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Bila kita menguji di hadapan Tuhan diri kita supaya kita layak di hadapannya. Bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau boleh menunda untuk tidak menikmati roti dan anggur perjamuan ini. Bagi engkau yang sedang berselisih, baik mungkin dengan pasanganmu, dengan saudaramu, atau dengan siapapun dalam hidupmu, engkau harus berdamai dulu. Engkau harus membuat perjanjian untuk berdamai dengan orang itu. Engkau harus mengampuni ketika ada kesalahan. Engkau harus melepaskan pengampunan terhadap orang itu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena itu mari kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita mengambil roti dan anggur perjamuan, kita menghormati tubuh dan darah Tuhan. Baiklah engkau persiapkan dirimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi bagi engkau yang mungkin dalam persoalan, ketika ada sesuatu dalam dirimu, perselisihan, pertengkaran, maka engkau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Ketika orang itu ada tempat ini, engkau harus membereskannya, engkau memberikan pengampunan, engkau melepaskan pengampunan, engkau harus berdamai dengan orang itu. Tapi jika orang itu tidak ada, engkau harus berjanji di hadapan Tuhan, bahwa setelah pulang di tempat ini, engkau akan berdamai dengannya, engkau akan memberikan pengampunan atas orang itu, supaya hukuman Tuhan tidak menimpa engkau. Silakan saudara bisa menguji saudara di depan Tuhan sebelum kita mengambil roti dan anggur perjamuan ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat,
roti di tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Tubuh yang sudah diserahkan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita memakan roti, kita sedang mengingat akan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Kita sedang mengingat penderitaannya, kita sedang mengingat pertolongannya, kita sedang mengingat kasihnya kepada kita. Baiklah kita melakukan yang sama. Kita berikan hidup kita bagi orang-orang sekeliling kita, supaya mereka mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan sama-sama. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menikmati tubuh Tuhan dalam perjamuan ini, dalam nama Yesus. Kami menikmati tubuhmu Tuhan. Mari kita angkat cawan perjamuan dengan tangan kanan kita. Ini adalah anggur perjanjian ini, anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, yang menebus kita, yang menyucikan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama menikmati. Haleluya Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan yang boleh dicurahkan dalam hidup kita, yang boleh diserahkan bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Darah-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa darah itu menyembuhkan kami, membangkitkan kami Tuhan. Baiklah engkau yang sakit, kau percaya bahwa ada mujizat terjadi dalam hidupmu, kesembuhan terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit, aku beritakan kau keluar dari tubuh jemaat Tuhan tempat ini. Bagi kau yang sakit, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi kau yang sakit, alami mujizat Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya kesembuhan boleh kami terima siang hari dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya kelepasan, pembebasan juga Tuhan berikan bagi kami yang dalam persoalan, dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang boleh kami nikmati.
Pujilah nama Bapa dan nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita mau terus bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan dan kesaksian ini jadi berkat bagi kita semua di tempat ini untuk kita bangkit ya, menjadi umat pilihan Allah. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap setia dan Dia memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kita. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan kaki, nyatakan kemuliaannya. Bukan kaki, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteling, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan kaki, nyatakan kemuliaannya. Bukan kaki, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteling, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan kaki, ya, biarlah kita semua mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Bukan kaki, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteling, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama
Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk siang ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh memuaskan kami, membangkitkan kami, menghidupkan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan membangun hubungan kami dengan Engkau, persekutuan pribadi kami dengan Engkau. Teruslah Engkau berbicara kepada kami. Teruslah Engkau membawa kami Tuhan untuk naik lebih tinggi, untuk kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biar segala pujian bagi Engkau, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kau saja yang ditinggikan Tuhan tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita berdoa memberkati persembahan yang sudah kita berikan. Bapa, kami menyerahkan segala korban syukur kami Tuhan, korban persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Baik pujian, penyembahan kami Tuhan, nyanyian kami Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau. Kami percaya bahwa segala apa yang kami persembahkan, baik lewat pujian, penyanyian kami, doa kami, menjadi sesuatu yang harum menyenangkan hati Engkau Tuhan. Juga untuk harta kami, keuangan kami yang boleh kami persembahkan bagi Tuhan, biar itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami memiliki banyak pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi untuk Kaltara, untuk Balikpapan dan kota-kota lainnya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati kami Tuhan, buat kami mampu Tuhan mengerjakan pekerjaan ini Bapa. Biar Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan tempat ini, berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Karena kami mau, ketika kami diberkati, kami juga rindu memberkati pekerjaan-Mu Tuhan, pelayanan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setianya, anugerahnya, memberkati engkau, menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Segala jerilah-Mu Tuhan memberkati, bahkan keluar masuk, Tuhan berkati engkau. Rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan. Dan biarlah engkau menjadi orang yang setia di depan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, terus setia kepada perjanjiannya, memegang janjinya. Percayalah, berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus, itu yang akan menyertai engkau seumur hidupmu, dan buat hidupmu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini dan sebentar kami pulang, Kau menyertai kami, tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah kau yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus berkati.